Halo guys, kembali lagi bersama saya Everista Silitubun dengan NIM 22728, kelas SKR Angkatan 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra penginderaan jauh. Jadi disimak ya guys. Pengolahan citra penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, wilayah, fenomena di permukaan bumi, melalui analisa data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor. Lanjut, komponen penginderaan jauh. Pertama, energi atau sumber dibedakan ada dua, yaitu energi pasif dan energi aktif. Energi pasif menggunakan energi matahari. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Energi aktif menggunakan gelombang elektromagnetik dalam pengambilan gambar dari suatu objek untuk menggunakan gelombang elektromagnetik, sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja. Kedua, atmosfer. Atmosfer diperlukan untuk memanculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. Ketiga, objek. Objek merupakan sasaran dalam penginderaan jauh, contohnya hidrosfer atau biosfer. Keempat, sensor. Sensor adalah komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Kelima, perolehan data. Data dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, spasial. Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Non-spasial adalah data yang tidak memiliki referensi mengenai gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Keenam, pengguna data. Pengguna data adalah seseorang yang mengelola atau menganalisis data dari hasil citra. Ketujuh, wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Pengolahan citra satelit. Citra satelit adalah hasil penginderaan jauh. Citra terbagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Pertama, citra foto. Citra foto dalam perekam objek menggunakan sensor kamera. Sedangkan citra non-foto dalam perekam objek tidak menggunakan sensor kamera, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang spektrum elektromagnetik. Contohnya, sinar X dan gelombang radio. Pemanfaatan penginderaan jauh. Nomor 1, bidang hidrologi. Mengamati arah aliran sungai, mengamati kecepatan aliran sungai, pemetaan luas daerah aliran sungai das, pemetaan luas daerah dan intensitas banjir, pemantauan daerah konservasi sungai. Nomor 2, bidang meteorologi. Mengamati pola pergerakan angin, mengamati iklim suatu daerah, membantu proses analisis cuaca. Nomor 3, bidang oseanografi. Mengamati gelombang air laut dan pasang surut, pemetaan potensi sumber daya laut, pemantauan perubahan pantai, akibat abrasi atau sedimentasi. Nomor 4, bidang geologi dan geomorfologi. Pemetaan daerah vulkanik, pemantauan wilayah bencana, mengamati gerak massa bantuan, mengamati arah pergerakan lempeng. Nomor 5, bidang perencanaan. Penentuan lokasi pembangunan suatu infrastruktur publik, penentuan rute perjalanan transportasi publik, sebagai bahan kajian suatu lahan, sebagai penentu model pengembang suatu wilayah. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Salam sehat.